Hello, good morning everyone. How are you today? Before we start our lesson, let's pray together. Ina, I will check your attendance first. Ima, Tita, Lupa, Tia. Alhamdulillah, kita semua masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun masa pandemi COVID-19 belum berakhir dan sistem belajar kita harus terbatas waktu, semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar bersama ya anak-anak. Jadi tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini supaya kalian mampu untuk mengidentifikasi tujuan dari teks menawarkan jasa, mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks menawarkan jasa beserta responnya, menyebutkan ungkapan ucapan menawarkan jasa beserta responnya, melengkapi teks percakapan tentang menawarkan jasa beserta respon, serta membuat teks percakapan tentang menawarkan jasa beserta responnya. Nah, sedangkan untuk metode yang kita gunakan yaitu scientific approach dengan model pembelajaran discovery. Media yang kita gunakan ada printout materi, lembar kerja, serta kamus bahasa Inggris. Topik pembelajaran kita hari ini adalah asking and offering help. Sebelum masuk ke materi baru, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita sebelumnya tentang personal letter? Tidak. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi baru ya anak-anak. Sebelumnya ibu mau tanya, kalian pernah tidak membantu seseorang ketika mereka sedang kesusahan? Nah, contohnya apa? Membantu ibu menyapu halaman. Nah, jadi itulah yang kita maksud atau yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu asking and offering help, atau dalam bahasa Indonesianya artinya ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta tolong dan bagaimana cara kita meresponnya. Ada yang tahu tidak apa itu definisi dari asking and offering help? Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak, ibu jelaskan ya. Jadi, definition of asking and offering help is one of the expression in English which states that we ask and give help to someone. Jadi, asking and offering help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang mana kita gunakan untuk kita meminta serta bagaimana kita meresponnya kepada seseorang. Jadi, biasanya asking and offering help itu menggunakan model auxiliary. Ada yang tahu apa itu model auxiliary? Tidak. Jadi kita nanti akan belajar itu, tapi sebelumnya ada example of expression used in asking and offering help. Tadi ada asking for help, accepting and offering help, and declining and offering help. Jadi ketika kalian meminta bantuan kepada seseorang, pastikan jawabannya nanti ada yang menyetujui, tapi ada juga dia yang menolak karena ada alasan tertentu. Nah, ketika kalian meminta untuk yang pertama itu asking for help. Jadi perhatikan ya, ini bisa kalian gunakan ketika kalian menemui pertanyaan itu, ungkapan inilah yang disebut ketika kita meminta bantuan dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada can I help you. Jadi can itu tadi artinya apa? Bisa. Jadi bisakah aku membantumu? Could I help you? Yang kedua itu ada itu, jadi artinya sama ya, sama dengan yang nomor satu tadi, can I help you. Terus yang ketiga itu ada do you think or we can help you. Jadi menurutmu apakah aku ataupun kita. Berarti kalau aku kan apa itu sendiri ya, kalau kita kan berarti banyak orang. Jadi ketika kita banyak orang kita menggunakannya we, ketika kita sendiri menggunakannya I can help you. Berarti menurutmu apakah aku ataupun kita bisa membantumu. Terus I will do it for you, berarti aku akan melakukan untukmu. Serta would you like to help me, apakah kamu bisa membantuku. If there is anything
I or we can do? Please do let me ask now. Berarti jika ada sesuatu, bolehkah aku ataupun kita membantumu? Jika ada, tolong beritahu kami. May I help you? And what can I do for you? Jadi sama aja ya tadi ungkapan ekspresi yang kita gunakan ketika kita meminta bantuan itu sama aja artinya. Pokoknya intinya kita menawarkan bantuan kepada seseorang. Terus ketika kita diminta untuk membantu seseorang, ketika kita mau membantunya, kalian bisa menggunakan ekspresi oh yes please, terus okay no problem, yes I can no problem, or okay and yes what do you want me to do. Itu yang bisa kalian gunakan ketika kalian menyetujui untuk membantu seseorang. Ketika kalian menolak, kalian bisa menggunakan ekspresi ini. I'm sorry, I cannot. Berarti saya minta maaf, saya tidak bisa karena alasan bla bla bla. Jadi kalian jelaskan karena alasan ini, itulah mengapa aku tidak bisa membantu kalian. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu kasih contoh? Tidak. Kalau tidak, Ibu ada dialog. Nah, jadi Ibu ada contoh dialog. Ini dialognya. Coba dipraktekkan baca ya. Yang Mbak siapa? Mbak Pita jadi Anita, Mbak Pia jadi Ibu Ratu ya. Coba dipraktekkan. Ayo, Mbak Pita mulai dari ini loh. Miss Ratu, you look so pushy. May I help you? Yes, I am. Could you please bring student homework books in my table? Sure, and where shall I bring it to? Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may coming late to the class. Okay, Miss Ratu. Can you? You're welcome. Jadi ini coba kalian amati dari percakapan ini yang menggambarkan apa itu asking for help tadi yang mana? Ketika kita menawarkan bantuan. May I help you? Ya, jadi yang ini ya, may I help you ini yang dimaksud dengan asking for help. Terus responnya, kalau yang responnya kan ini yes I am, ya ini berarti ini responnya. Terus ada lagi nggak yang menggambarkan apa itu asking for help tadi? Yang mana? Yang ini loh. Where should I bring it to? Berarti kan ini Anitanya tanya, baiklah Bu, dan di mana harusnya aku meletakkannya? Ibunya jawab, please bring the books to your class and say sorry to your friends, sampai ini. Jadi ini tadi yang menggambarkan asking for help, serta yang ini tadi responnya. Ada yang dari dialog ini ada yang masih bingung nggak? Saya Bu. Ya, mau tanya apa Mbak Imah? Pada dialog itu yang mana yang dimaksud dengan unsur kebahasaan dalam asking and offering help? Jadi yang dimaksud dengan unsur kebahasaan dalam ini ya, dialog ini ya. Oh ya, tadi Ibu lupa menjelaskan apa itu model auxiliary. Jadi model auxiliary itu ada can, could, might, will, would, shall, and should, and must. Jadi unsur kebahasaan itu yang dimaksud itu ini tadi. Ada kata can, dimana ada kata can atau could ada nggak pada dialog? Ada. Jadi ini yang dimaksud dengan unsur kebahasaan. Tadi ada might sama might. Ada kata might nggak di sini? Ini ya. Terus ada lagi nggak? Might, can, could. Ada lagi? Should ada nggak? Ada. Ini ya. Jadi ini dari ini udah tidak ada lagi kan? Jadi ini kata tiga ini yang dimaksud dalam unsur kebahasaan dalam dialog asking and offering help. Gimana Mbak Imah? Udah paham? Oke. Nah, sekarang kalian udah paham semuanya? Sudah. Sekarang Ibu punya soal latihan buat kalian.
Tapi sebelum itu kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 2 orang. Ibu yang pilih atau kalian yang pilih sendiri? Ibu yang pilih. Gimana Mbak Vita? Ibu yang pilih. Iya, jadi kelompoknya Mbak Ima sama Mbak Yuta, terus Mbak Vita sama Mbak Tia ya. Ya, ini ada lembar soal buat kalian. Nih, kalau Mbak Ima sama Mbak Yuta, ini buat Mbak Vita. Coba dikerjakan dulu, diamati, terus kalian coba latihan mengerjakan ya. Aku dulu. Semua anak-anak sudah, kalau sudah, perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kita dulu. Perwakilan, jadi kelompoknya Mbak Ima siapa yang mau apa itu mempresentasikan hasil? Coba, siapa? Jawab dari situ aja Mbak Ima, nggak apa-apa. Nomor yang di lembar kerja yang nomor 1 jawabannya apa? Yang a waiter good evening itu jawabannya apa? B. Berarti coba kita bahas langsung ya. Waiter itu artinya apa? Pelayan. Jadi pelayan bilang good evening, berarti selamat sore. Terus customernya bilang sure, what do you want have tonight? Berarti kan ini berarti kalau dari percakapan ini berarti tempatnya ada di mana? Kalau ada pelayan berarti di sebuah restoran. Jadi itu customernya bilang ada yang bisa kalian mau pesan pada malam ini. Terus jawabannya yang tepat itu yang tepat apa? Sekarang pertanyaan nomor 2. It's so hot here. Berarti itu Ika mengungkapkan itu memberi isyarat, berarti di sini sangat panas. Terus Rina itu seharusnya dia menawarkan apa? Ya apa? Jawabannya benar ya. Berarti kan tadi udah dibilang sama Ika di sini sangat panas. Berarti apa yang seharusnya Rina katakan? Berarti dia menawarkan apakah aku harus menghidupkan AC? Terus nomor 3, waiter bilang bla bla bla. Terus yang terusnya omong bilang I would like to book a table for 2 for dinner. Berarti ini bisa kita lihat lokasi percakapan itu ada di sebuah restoran. Terus seharusnya pelayannya bilang can I help you? Itu berarti jawabannya A ya. Terus nomor 4, what seems to be the trouble? Bla bla bla. Terus Indi jawab, of course I need your help, the file cannot print out. Berarti apakah ada yang terlihat apakah ada yang trouble? Berarti ekspresi asking for help yang tepat itu adalah apa jawaban kalian? Jawaban kalian adalah A. Terus nomor 5, resepsionis bla bla bla. Terus biasanya bilang yes I would like to meet a headmaster. Resepsionisnya bilang lagi wait a minute please. Berarti jawabannya apa jawaban kalian? Terus yang lembar kerja 2, coba kalian praktekkan dulu ya. Siapa tadi yang belum baca dialog? Yang baca dialog itu tadi Mbak Dipa sama Mbak Fia. Sekarang gantian Mbak Ima sama Mbak Ita
ya. Ya, Mbak kita jadi Rahma, terus Mbak Imah jadi teachernya. Ya, silakan Mbak. Excuse me, ma'am. I am a little bit confused with question number 3. Terus, What do you be kids to explain me more about it? terus, Oh, I'm really sorry, ma'am. I cannot finally. Finally, I don't understand it either. Yes, ma'am. Nah, jadi dalam percakapan itu coba kita langsung fokus ke pertanyaan nomor 1. Where do you think the dialogue take place? Jadi artinya apa pertanyaan nomor 1? Kata-kata where itu berarti artinya di mana dialog itu terjadi. Berarti kalau kita lihat dialog, ya in the class. Benar. Terus yang nomor 2, what's Rahma problem? Apa masalahnya Rahma? Ya, di dialog Rahma yang ketiga ya, dia kan bilang, Mom, I am a little bit confused with question number 3. Jadi itu jawabannya. Terus nomor 3, kan Gilang help Rahma solve the problem. Bisakah Gilang bantu Rahma untuk menyelesaikan masalahnya? Ya, no. Terus nomor 4, what is Yandar asked for? Yandar disuruh apa sama ibu guru? Clean the blackboard. Terus yang terakhir, Rahma said, would you be kind to explain me more about it? What does the word you refer to? Berarti kata-kata you dalam dialog would you be kind to explain me more about it? Kata-kata you menuju pada pada gurunya ya. Gimana jawaban kalian? Benar semua? Tidak ada yang salah ya? Coba kita biar kalian makin paham lagi. Mbak Fia, lihat lembar kerja yang kedua. Lembar kerja yang kedua. Di mana ungkapan yang menggambarkan asking for and offering help? Kata-kata mana yang mengungkapkan kayak kita meminta bantuan? Dialognya siapa? Rahma yang mana? Yang ini ya. Would you be kind to explain me more about it? Gimana Mbak Fia? Ya. Baiklah, berhubung waktu pertemuan kita hampir habis, coba kita membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini ya. Tadi kita belajar apa? Asking and offering help. Jadi asking and offering help tadi ungkapan dalam bahasa Inggris untuk meminta bantuan dan bagaimana cara kita meresponnya. Pada asking and offering help tadi biasanya menggunakan model auxiliary tadi. Seperti apa tadi? Ada can, itu ada might, ada could, dan ada should. Sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, ada yang masih bingung nggak? Tidak. Baik, kalau tidak ada tugas kalian, buatlah percakapan singkat tentang asking and offering help. Dan kalian belajar di rumah tentang materi selanjutnya, yaitu tentang asking and giving opinion. Gimana? Udah paham belum itu tentang tugas minggu depan? Ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini?